Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jamaah tarawih Masjid Salman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersama-sama untuk selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu dicurahkan kepada kita semua yang tidak terhitung banyaknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat, termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kemampuan dan kesempatan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, pada acara tarawih, salat Isya tarawih, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Topik yang ingin kami share pada malam ini barangkali sudah beberapa kali kami sampaikan, tetapi kami merasa bahwa memang topik ini adalah yang harus selalu disampaikan dan dikembangkan untuk didiskusikan bersama dan disiapkan bersama-sama. Dalam sebuah buku yang berjudul Allah Sonne über dem Abendland atau Matahari di atas negeri barat, Profesor Sigrid Hunke, seorang penulis terkenal dari Jerman yang banyak menulis tentang Islam, antara lain mengenai pengaruh Muslim atas nilai-nilai Barat dan yang membebaskan Eropa, melakukan sebuah kajian untuk mencoba menjawab suatu pertanyaan yang beliau kemukakan sendiri. Pertanyaannya kurang lebih adalah, bagaimana mungkin umat Islam dimulai sekitar abad 6 atau 7 selama 700 tahun menguasai peradaban dunia, termasuk di dalam pengembangan sains dan teknologi. Padahal kita tahu semua bahwa pada waktu itu bangsa Arab di mana Islam lahir dan dikembangkan itu adalah bangsa yang bercocok tanam saja belum bisa. Hidupnya adalah nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa ada engineering, tanpa ada rekayasa. Sementara pada saat yang sama ada dua bangsa superpower, yaitu Persia dan Romawi. Tetapi kedua-keduanya dikalahkan oleh umat Islam sampai sekitar 700 tahun. Dan kita barangkali sekarang hampir 700 tahun mengalami hal yang sebaliknya. Oleh sebab itu topik ini menjadi sangat penting untuk kita ingatkan dan untuk kita terus kobarkan agar kembali memimpin peradaban dunia. Profesor Abdus Salam, pemenang hadiah Nobel yang kita kenal juga, pemenang hadiah Nobel Fisika dari Pakistan, pendiri International Center for Theoretical Physics, ketika ditanya, what happened to Islamic science? Apa yang terjadi dengan sains atau Islam, pengembangan sains oleh umat Islam? Beliau menjawab, nothing. Instead, what we cultivated in Isfahan and Cordoba is now being cultivated in MIT, Caltech, and at Imperial College London. Mengapa pertanyaan ini perlu saya kemukakan di sini? Salah satunya karena kita sebagai umat Islam
boleh dikatakan hampir tidak memiliki apa-apa, apakah itu ilmuwan atau teori atau teknologi yang sangat fundamental, baik dalam sains maupun teknologi, kita hampir tidak memiliki itu. Kalau kita sebut ilmuwan-ilmuwan yang kita kenal, paling kita akan menyebut Albert Einstein, Maxwell, Schrödinger, Wolfgang Pauli, Lavoisier, Newton, Richard Feynman, dan lain sebagainya. Hampir kita tidak mengenal ilmuwan seperti Abdus Salam misalnya yang tadi disebut. Juga dalam bidang rekayasa, bioteknologi, teknologi makanan, pasca panen, obat-obatan, engineering yang lain, hampir semuanya bukan kita umat Islam yang mengembangkan. Apakah kita akan menerima saja keadaan seperti ini? Mungkin. Dulu pernah kita dengar ada sebagian pendapat yang sangat ekstrim dulu. Ada yang mengatakan tidak perlu kita belajar sains dan teknologi karena itu dikembangkan oleh penjajah katanya ya, oleh barat, oleh sekuler. Ada yang demikian. Ada juga yang barangkali agak sedikit ekstrim juga mengatakan bahwa memangnya pada zaman Rasulullah ada yang belajar sains dan teknologi. Itu adalah pendapat-pendapat ekstrim. Tapi saya sendiri berpendapat yang mudah-mudahan sepaham dengan jamaah tarawih Masjid Salman ini, bahwa kita sebagai umat Islam haruslah menguasai sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan saja karena kita diperintahkan untuk selalu mencari ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, seperti yang sudah kita hafal semua, tetapi juga kita semua paham, kita semua sudah mengenal bahwa ayat yang pertama diturunkan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Adalah perintah untuk membaca, perintah untuk melakukan penelitian, untuk melakukan research dan untuk mengembangkan sains teknologi. Selain daripada itu, umat Islam adalah umat yang terbaik yang diciptakan dan diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran surat 3 ayat 110. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk menghisap bangsa lain atau umat lain, bukan pula untuk mengintimidasi atau menekan umat atau bangsa lain, tetapi adalah untuk rahmat bagi seluruh alam. Itu jika kita umat Islam yang menguasai dan mengembangkan sains dan teknologi. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Quran surat 21 ayat 107. Saya kira jangan sampai kondisi saat ini terus berlangsung, di mana jika kita perhatikan hasil teknologi atau sains, maka kita umat Islam sering terombang-ambing, sering dibingungkan oleh hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita sebut dengan sains dan teknologi sekuler. Kita harus bingung dengan kehalalan berbagai jenis emulgator atau produk-produk pendamping makanan yang lain. Hal ini karena kita hingga sampai saat ini sebagian besar kita masih sebatas sebagai pengguna teknologi dan bukan menjadi pengembang teknologi. Kita menjadi penonton, kita menjadi komentator dari kompetisi ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia ini. Kita masih menjadi pengekor ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan sebagai lokomotif. Umat Islam yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan bertanggung jawab
tidak saja untuk kehidupan dunia semata, tetapi juga untuk kehidupan akhirat kelak saat menghadap Rabbul Alamin. Suatu ajaran yang amat mulia. Islam tidak mengenal sekularisme atau dikotomi antara urusan agama dengan urusan dunia. Bagi umat Islam, agama adalah pemandu kehidupan, termasuk sains dan teknologi. Jamaah tarawih Masjid Salman dan yang dimuliakan Allah SWT, ilmuwan Islam akan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didasari pada konsep-konsep keimanan. Ilmuwan Muslim tidak pernah akan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghalalkan yang jelas diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sains dan teknologi dikembangkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hendaknya kita umat Islam mengembangkan sains dan teknologi? Barangkali ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kita ikuti saja perkembangan sains dan teknologi saat ini. Menurut pembicara di sini, khatib, mungkin berbeda dengan ibu bapak atau jamaah tarawih. Menurut saya, kita perlu untuk sadar dan waspada bahwa values, nilai yang menjadi landasan perkembangan sains dan teknologi pada saat ini mungkin tidak selalu sama, tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ada perkembangan yang barangkali akan mengganggu pelaksanaan peribadahan kita atau bahkan mungkin keimanan kita. Sebagai contoh kecil, barangkali jamaah tarawih mengikuti perkembangan atau informasi dari salah seorang peneliti muda asal Belanda di Rotterdam, Christine Merindesma, di mana peneliti ini pada beberapa tahun yang lalu, 2008 kurang lebih 2007 dimulainya, selama 3 tahun meneliti tentang babi, binatang babi itu produknya dijadikan apa saja. Dan dari penelitian yang bersangkutan di dalam bukunya yang berjudul Pig 05049 membeberkan bagaimana seekor babi itu setidaknya digunakan sebanyak kira-kira 187 produk, mulai dari sabun sampai katup jantung. Jadi kalau ada yang menggunakan itu, bisa jadi sebagian ada komponen-komponen yang mengandung babi. Ada 187 dan saat ini bisa dilihat di Rotterdam. Kita hanya mengatakan barangkali darurat karena kita belum bisa, ya kita terpaksa untuk menggunakan produk-produk itu. Itu adalah salah satu contoh yang saat ini kita bisa lihat bersama. Dan videonya para jamaah bisa langsung diakses lewat YouTube. Kita juga sudah lama mengalami atau mengikuti secara barangkali terpaksa sistem perbankan yang sedikit banyak mengandung riba. Berapa generasi dan akan berapa generasi lagi kita tidak bisa menghindari riba ini? Itu adalah pertanyaan untuk kita semua, untuk segera right now we have to start untuk change peradaban dunia ini. Kita juga perlu waspada membaca perkembangan sains teknologi saat ini. Misalnya kalau para mahasiswa, para dosen, rekan-rekan mengikuti bagaimana pernyataan Stephen Hawking, ini bisa mengganggu keimanan kita. Ini adalah sedikit contoh-contoh yang kita hadapi karena kita tidak menguasai sains teknologi saat ini. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah SWT, sekitar tahun 70-an, 1970 banyak diseminarkan dan dibahas bagaimana pengembangan sains dan Islam dengan harapan ingin menyongsong the third circle, the third period. Period pertama 0 sampai 700 belum ada apa-apa, belum begitu berkembang. 700, 600, 700 abad yang tahun yang lalu. Jadi sampai 1300, 1400 tanda kutip peradaban ada di bawah, dikuasai, dikembangkan oleh umat Islam.
Kemudian dari 1300, 1400 sampai sekarang 2000, jadi 700 tahun kemudian kita seperti tadi. Kita tidak memiliki apa-apa. Ada beberapa yang berharap 700 tahun kemudian itulah medan yang harus kemudian kita kuasai. Oleh sebab itu banyak diskusi dilakukan pada saat itu. Sebagian menggagas dari mana kita harus mulai. Apakah kita harus terlebih dahulu mengkaji, mengembangkan ilmu pengetahuan dari Quran dan Sunnah, kemudian baru melakukan pengembangan sains dan teknologi yang terikat nilai, sehingga lahir dan teori dan teknologi yang benar-benar mempunyai nilai yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ada sebagian yang berpendapat demikian. Ataukah kita mengikuti atau mengembangkan saja sains dan teknologi yang ada sekarang, yang pada dasarnya sebagian pendapat mengatakan pengetahuan dan teknologi adalah bebas nilai, tidak tergantung siapa yang mengembangkan, maka sains dan teknologi akan berkembang seperti ini, akan sampai pada sunatullah. Apakah seperti itu atau bagaimana? Sebagian lain ada yang kemudian mencoba menggagas islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan mencari kesesuaian penelitian ilmiah dengan ayat-ayat Al-Quran atau mencocok-cocokkan. Misalnya yang terkenal adalah yang ditulis oleh Maurice Bucaille beberapa puluh tahun yang lalu, Bible, Quran, dan Sains Modern. Namun kita perlu juga waspada jika kurang hati-hati, hal ini mungkin hanya sebagai kompensasi dari kita sebagai inferiority complex. Karena belum dapat menghasilkan temuan atau teknologi baru, kita hanya dapat mengatakan bahwa penemuan-penemuan modern itu sudah dijelaskan 14 abad yang lalu. Itu pun kalau sesuai. Kalau tidak, maka kita kemudian bingung. Kita umat Islam masih sebagai penonton, bukan sebagai pemain dalam kompetisi sains dan teknologi saat ini. Jadi, bukankah kita harus terus-menerus introspeksi bagaimana kita dapat menjadi pemain dalam kompetisi tersebut dan bahkan menguasai peradaban dunia pada masa-masa yang akan datang. Jamaah tarawih rahimakumullah. Kalau kita menengok semangat mengembangkan ilmu pengetahuan pada zaman keemasan Islam, di mana di dalam buku kontribusi Islam atas intelektual barat yang ditulis oleh Mehdi Nakusten, kurang lebih pada saat itu ada 153 ilmuwan dalam bidang sains, 79 dalam bidang kedokteran, 75 dalam bidang filsafat dan lain sebagainya. Di mana pada masa itu barat masih dalam kegelapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Islam sudah memberikan kontribusi luar biasa sebagaimana ditulis oleh buku yang tadi disebutkan, antara lain adalah bukunya dari Sigrid Hunke. Pada masa itu banyak sains dan teknologi dikembangkan atau diteliti dimulai dari ibadah. Sebagai salah satu contoh yang kami sampaikan di sini, itu yang ditulis oleh Profesor David King dalam makalahnya yang dimuat, banyak makalah beliau, antara lain yang dimuat di dalam Science Review volume 10 nomor 4 tahun 1985. Beliau, David King, adalah salah satu seorang pakar di dalam penentuan arah kiblat. Beliau risetnya antara lain adalah penentuan arah kiblat. Publikasinya luar biasa banyaknya dalam penentuan arah kiblat. Saat ini beliau ada di Frankfurt, ya, pensiun dari Frankfurt. Nah, masalah penentuan kiblat menurut beliau di dalam salah satu abstraknya bisa diakses oleh kita semua. Beliau mengatakan bahwa penentuan arah kiblat telah mendorong penemuan solusi-solusi canggih, sophisticated solution, permasalahan geometri oleh para ilmuwan muslim pada abad ke-9. Artinya bahwa ilmu geometri berkembang karena pada saat itu Islam mulai sampai ke Mesir, Spanyol, sehingga permasalahan arah kiblat menjadi scientific problems. Dan berkembanglah geometri-geometri yang sekarang kita pelajari.
pengembangan jam oleh Al-Jazari juga tidak lepas dari masalah pentingnya penentuan waktu-waktu sholat. Dalam karya-karyanya kita bisa akses juga saat ini, ilmuwan Islam pendahulu kita, dengan mudah kita akan menemukan ungkapan-ungkapan spiritual dalam karyanya. Banyak setelah matematik yang begitu kompleks, maka di tengahnya ada tulisan mengagungkan asma Allah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat dari karya-karya beliau ini. Itu memperlihatkan bahwa spiritual menjadi pemandu, menjadi guide untuk pengembangan sains dan teknologi. Suatu paradigma yang perlu kita hidupkan kembali. Manusia dengan akhlakul karimah, manusia yang siap menjadi rahmat bagi seluruh alam, manusia yang terbaik yang mengajak pada amar ma'ruf nahi mungkar, dan manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya adalah umat yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Belum mampukah kita untuk berkompetisi dan menjadi pelopor sains dan teknologi? Apakah kita masih merasa terlalu lemah atau tertinggal jauh? Hal ini perlu menjadi pemicu dan pemacu kita semua untuk maju. Untuk itu marilah terutama para mahasiswa, pelajar, calon mahasiswa, para dosen, rekan-rekan semua, mari kita bersama-sama untuk sadar dan siap untuk mengembangkan sains dan teknologi dengan dipandu oleh agama kita. Dalam belajar mungkin para mahasiswa atau mengembangkan sains dan teknologi, kita bukan hanya untuk mengejar selembar ijazah, sehingga melakukan segala cara untuk itu. Bahkan masih ada contek-menyontek, titip absen dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sangat tidak terpuji dan sangat bertentangan dengan pengembangan sains teknologi yang berdasarkan kepada agama kita. Mari kita saling ingat mengingatkan untuk siap menyongsong masa depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Marilah kita bersama-sama untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kerja lebih keras, lebih cerdas, kerja dengan tuntas dan dilandasi dengan ikhlas, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, apa yang kita teliti, apa yang kita bersama-sama diskusikan, itu semua adalah mendapatkan atau menjadi amal soleh dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari, yang kita kembangkan, semoga menjadi amal jariyah kita semua. Mari kita lengkapi ilmu yang kita peroleh di kampus Ganesha 10 dengan spiritual, dengan keimanan, dengan agama, kepengetahuan agama di Masjid Salman ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.